welcome back to Kusut Podcast and welcome back to season 1. Masih bersama Sally di sini. Untuk yang nonton on YouTube, sebenarnya Sally dan saya itu kayak in the same screen. Tapi nggak tahu kenapa Google Meet nggak allow that kind of recording, dimana kayak Sally sama saya kayak bisa lihat satu sama lain. But just know that waktu kita ngobrol sebenarnya Sally and I are looking at each other. But anyway, kalau misalnya kalian sudah dengerin episode 1, then kalian bisa follow up dengan episode kali ini karena semuanya bakal nyambung. Atau you're more than welcome untuk dengerin ini. Atau yang on YouTube, the link would be somewhere in the description box down below. Minggu ini kita bakal ngomong topiknya yang ada di judulnya, which is apakah benar broken home menciptakan broken people. Karena ada notion kayaknya waktu aku pulang Indo, dan aku bakal tanya Selin ya abis ini ya. Cuman beberapa teman aku ya, nggak semua, tapi beberapa teman aku dan beberapa tante-tante yang aku temui juga, mereka sering punya konotasi di mana oh jangan nikah sama orang dari keluarga cerai karena apel tuh jatuhnya bakal nggak pernah jauh dari pohonnya. Kalau misalnya dia dari orang yang cerai, dari keluarga yang cerai, pasti nanti dia juga kayak cenderung cerai. Jadi kayak kita asif terkutuk akan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Yeah, I think it's true. I think it's going to relate to everyone's here. Karena memang benar kalau misalnya case-nya cari pacar, jodoh gitu ya, atau bahkan teman. Orang tua tuh pasti menginginkan anaknya tuh berada di environment yang healthy ya. Nggak mau ada kayak yang unsur-unsur yang negatif dalam artian dari background keluarga si teman anak ini. Misalnya kalau teman anak ini dari keluarga broken home. Jadi ya memang benar kalau misalnya ada omongan di mana kalau misalnya si anak itu lahir di keluarga yang quote unquote enggak benar, itu anak itu enggak secara tidak sengaja dicap sebagai anak yang enggak benar juga. Coba aku bahas dari depan ya. Gimana, ini aku kasih tahu gimana biasanya orang tua itu nanyain pasangan, kayak nanyainnya tuh enggak secara langsung ya. Orang tuanya pengen tahu kira-kira cowok atau ceweknya anak ini tuh dari keluarga yang oke atau enggak selain dari kerjaan. Itu biasanya pertanyaan tuh secara garis besar tuh mereka biasa tanyanya gini, deket nggak sih anak ini tuh sama mami papinya? Gitu. Kalau misalnya sudah ya nggak terlalu deket, itu mulai kayak something is wrong. Tapi belum tentu ke arah broken home ya. Cuma cara mereka biasanya orang tua cara menggalinya, openingnya biasanya seperti itu. Well, okay, so coming back to my experience, sebelum kita lanjut ke buku Philippa Perry, kalau misalnya pendengar ini baru dengerin episode ini ya, jadi season 1 ini akan gak jauh dari buku Philippa Perry, The Book You Wish Your Parents Had Read. Dan Philippa Perry ini juga a psychotherapist yang terkenal di negara Inggris. Itu kenapa kita berbasis sama buku dia, dan dia ngomong semua tentang family life dan parenting. Tapi kita juga di podcast ini nggak cuma bahas buku dia, kita mengambil topik dari dia, membahas buku dia, tapi kita juga kayak aplikasikan itu ke family life di Indonesia dan kesehatan mental apa yang bisa kita pelajari dari buku dia juga. Di chapter 2, exactly that, dia sebenarnya ngobrolin soal your child's environment. Kalian bisa bayangin lingkungan dynamic keluarga kalian waktu kalian tumbuh besar. Apakah orang tua yang bersama itu dampaknya sebesar apa yang aku udah pernah dengar dari notion-notionnya orang Indonesia tentang orang tua cerai. Kan minggu lalu kita ngomong anak itu harus ditreat sebagai individu ya, which is kita sudah ngomong the entirety of it, kita sudah menjelaskan semuanya dan kenapa, our thought process gimana. Tapi juga meskipun anak itu harus ditreat sebagai individu dan anak akan selamanya a separate individual, dia juga adalah produk dari lingkungan mereka. Mau bagaimanapun dia berdiri sendiri, tapi dia juga pembentukan dia itu dari lingkungan dia. Sebenarnya bukan family structure yang matters itu, tapi lebih how we all get on. Jadi bagaimana kita berkomunikasi, mempunyai hubungan dengan satu sama lain. Dan sebenarnya dia tulis di buku ini ya, di chapter ini ya, research membuktikan bahwa struktur keluarga tidak ada hubungannya dengan kualitas kesehatan mental anak dan kualitas pertumbuhan anak. Faktor yang lebih jauh lebih tinggi
untuk pertumbuhan anak itu sebenarnya adalah lingkungan anak itu sendiri. Meskipun anak itu dari keluarga yang tradisional, tapi kalau dinamik keluarga ini tidak sehat, maka tidak bisa dibilang anak ini akan jauh tumbuh lebih sehat daripada anak yang dari keluarga cerai, tapi keluarganya sehat, semua bisa berkomunikasi dengan baik, dengan jelas, dengan rukun. Jadi dulu kan aku sempat kerja di luar Surabaya ya, di Jakarta di salah satu perusahaan. Dan di perusahaan tersebut banyak sekali wanita karir lah ya. Tapi mereka punya anak, and I mean like they unfortunately divorced ya. Jadi banyak sekali wanita karir yang di kantor aku waktu itu merawat anaknya, kerja 9 to kayak dari pagi sampai malam. Tapi kalau misalnya aku lihat ya, aku nggak tahu dinamika dia itu seperti apa ya, nggak tahu mereka kalau parenting atau enggak, aku kurang tahu. Cuma kalau aku lihat itu anaknya sendiri pun anaknya sukses, jadi pintar di akademik, masuk sekolah yang bagus di Jakarta waktu itu. Jadi I will say nggak mesti kalau anak lahir di keluarga broken, quote unquote like broken home, itu bakal hidupnya tuh bakal miserable, or his character is going to be like rebel or something like that. Like kalau misalnya di film-film kan biasanya orang kalau dari broken home kan digambarkan sebagai anak yang rebel ya, nggak tahu aturan, yang karena background keluarganya hancur, anaknya hancur. Itu banyak sekali film, buku-buku, cerita-cerita online banyak sekali seperti itu. Cuma ya memang sebenarnya kembali lagi dari orang tuanya. Akan tapi kalau di sekitar aku sekarang ya, yang karena aku udah balik di Surabaya teman-teman, memang konotasinya kalau orang dari keluarga broken home itu masih nggak, anaknya ya terutama ya, itu dicapnya masih nggak bagus sih. Karena apa ya, karena memang di lingkungan keluarga aku ya, as like what Melina said before ya, kalau mereka tuh sangat menjunjung tinggi value-value keluarga tradisional ya, yang mami papinya lengkap. Nggak peduli lah itu dinamikanya di dalamnya gimana. Pokoknya kalau mami papi lengkap, kerjaan bagus, oke, good to go, kayak gitu. Kalau misalnya broken home itu kan labelnya tuh udah sangat negatif ya. Kalau misalnya orang yang luar yang bukan dari keluarga broken home ngelihat keluarga yang broken home, mereka mikirnya selalu seperti ini. Itu loh, ngurus rumah tangga aja susah gitu. Ngurus rumah tangga aja nggak becus, terus anaknya tuh diurus apa, jadi apa gedenya, kayak gitu. Nanti dia nggak punya sosok ayah atau sosok ibu, itu nanti jadinya gedenya gimana ya, kayak gitu sih. Ada kekhawatiran yang seperti itu. Jadi mereka berhenti, nggak ngelihat kayak nggak ngelihat misalnya, oke, misalnya misalnya maminya single parent punya anak gitu ya, nggak ngelihat oh dinamikanya gimana ya, nggak, pasti ngejudge-nya itu loh, apa misalnya kayak jandanya lo punya anak kayak apa namanya kayak hubungannya lo gak bagus sama suaminya, makanya dia cerai, anaknya jadi apa, seperti itu. Ya nggak bisa dipungkiri ya, karena memang dari luarnya itu sudah kayak belum, orang terlalu malas lah untuk tahu, kayak kamu terlalu untuk kepo tuh yang sampai gimana dinamikanya seperti apa tuh, orang terlalu malas ya. Jadi yang mereka lihat ya itu yang mereka tanggapi gitu. I think it's so sad too. Nggak tahu kalau di Asia atau mungkin di West, I don't think in Western sama sih. Cuma kalau di Asia itu, kalau misalnya aku menikah punya anak, terus habis itu along the way aku cerai, itu tuh aibnya tuh beneran kayak, oh my god, this is crazy, you making your family's name itu jelek sekali gitu. Makanya kan dari situnya sendiri tuh konotasinya sudah jelek, itu nurun sampai bawah. Like your business is like almost everyone's business. Kayak memang sisi gotong royongnya orang Indo itu menurut aku spiritnya bagus ya. Jadi kayak maksudnya misalnya ada masalah tuh sebisa mungkin orang itu juga nggak biarin kamu go through it alone. Tapi juga in a way kadang orang itu lupa kalau misalnya hidup kita ya punya kita sendiri, bukan punya mereka. Kayak mereka punya sense of ownership atas kehidupannya orang lain. Yang aku mau bilang dari cerita Sally dan juga going forward dengan topik ini ya, it's not to say anak itu nggak bisa affected by the divorce gitu. In fact, the truth is that apapun yang terjadi di kehidupan seseorang, mau itu anak, apalagi anak kan, kita lensanya kan parenting sama children ya, anak akan selalu terefek, and that's the point. Apapun yang terjadi di keluarga, anak itu akan selalu terefek by it gitu. Mau itu ada yang meninggal, mau itu keluarga cerai, atau apapun itu yang terjadi,
seseorang sakit di keluarga, mereka akan selalu affected by it. Apa yang dibalik cerai itu yang sangat menyakiti anak? Apakah hanya karena cerai itu aja anak itu tersakiti? Atau faktor-faktor dari perceraian orang tua yang sebenarnya lebih menyakiti anak itu sendiri? Jadi kembali tadi Philippa Perry ngomong ini ya, jadi kan dia bilang, sebagai anak kita akan selalu menjadi diri sendiri, namun mereka juga akan menjadi dari bagian sebuah sistem. Research menunjukkan bahwa struktur keluarga sendiri punya efek sangat kecil dengan perkembangan emosional dan kognitif seorang anak. Bahkan faktanya adalah lebih dari 25% anak di UK tumbuh besar dengan single parent family. Yang lebih penting adalah lingkungan anak, seberapa rukunnya, dan juga sisi financial dan education system juga. Lebih-lebih daripada jika seorang mama dan seorang papa seumur hidup sampai mereka mati stay bersama. Kalau setelah mereka cerai ya, kebanyakan yang aku dengar tuh biasanya tuh kalau bercerai itu co-parenting itu jarang. Jadi either anaknya ikut mami atau ikut papi. Tapi kebanyakan ikut maminya ya kebanyakan. Jadi ya setelah ikut mami atau papi biasanya yang misalnya orang anaknya ikut maminya nih, maminya tuh nggak ngebolehin anaknya untuk ketemu sama papinya. Beda ya kalau misalnya di luar negeri, aku sering banget sih. Is it usual or unusual? But aku sudah pernah dengar sih kalau di luar sebelum cerai itu biasanya orang tua bilang ke anaknya, kamu mau ikut mami atau papi. Habis itu either maminya itu ngejelek-jelekin papinya di depan anaknya atau either papinya ngejelekin maminya di depan anaknya. Jadi anaknya tuh kayak oke, antara misalnya anaknya dibilangin gitu sama papinya, oke, berarti mami the bad guy. Dikasih pilihan yang sulit, misalnya orang tua cerai di saat anak itu umurnya belum yang kayak gede gitu ya, jadi nggak ngerti gitu, kayak dunia itu hitam putih gitu, nggak tahu apa-apa. Itu menurutku nggak fair karena anak itu jadi dikasih pilihan yang sempit dan di saat yang dan di waktu yang sempit, either mami or papi gitu. Jadi ya mereka ya namanya anak ya, mau pikir apa coba? Mau pikir gimana? Ya mereka kalau misalnya dibilangin misalnya mami itu kayak gini-gini, otomatis kan anak itu jadi what do you think juga ya? Anak itu jadi kayak questioning, oke selama ini mami baik sama aku, tapi kok papi bilang mami itu nggak baik, bisa kasihan juga sebenarnya. Misalnya anak itu lahir di keluarga broken home, itu apakah dia akan memiliki trust issue yang besar? Atau misalnya apakah ada case di mana nggak berpengaruh karena mungkin maminya ngajarin gimana, jadi anak itu nggak mungkin ada trust issue, atau pasti ada trust issue nantinya dia waktu besar? That's a very good question. Nomor 1, kita agak bahas ini dengan sentimen yang sama itu di episode sebelumnya, dimana kayak menempel lubang itu jauh lebih penting daripada lubangnya sendiri, dimana kayak kita sebut contohnya dengan Tay, bagaimana dia marah sama Emily, lalu kayak Tay itu kayak bisa nempel lubang itu meskipun waktu itu refleks dan lain-lain. Jadi kayak, dan kita juga ngomong banyak tentang accountability, dimana kayak kita di sini hanya untuk belajar untuk mengerti, dan sekarang kita sudah mengerti lubang itu, kita bisa nempel lubang itu ke depannya gitu. Jadi sama juga halnya dengan orang tua cerai ya, dimana kayak bercerai itu pasti mau tidak mau menyakitkan ya, bukan hanya menyakitkan untuk dua pihak, tapi juga menyakitkan ke anak yang telah mereka bawa dalam hubungan itu ya. Jadi lubang itu di hidup itu sangat inevitable. Jika seseorang meninggal itu membuat lubang. Jika seseorang menyakiti kita itu membuat lubang. Jika orang tua bertengkar itu membuat lubang. Jadi lubang itu sesuatu yang kadang itu hampir tidak bisa dicegah gitu. Dan bukan bilang cerai tidak bisa dicegah ya, bukan bilang seperti itu. Cerai bisa dan tidak bisa dicegah itu perdebatan lain. Cuman maksudnya itu hanya natural. Jadi dengan jawaban yang sama adalah, yang lebih penting adalah setelah lubang itu dibuat, apa yang kita lakukan untuk menempel lubang itu bisa membantu untuk anak ini regain trust lagi di hidup, bahwa anak itu tidak perlu selamanya terkutuk oleh pembentukan ini gitu. Dan ini kan the entire being of this podcast kan pengertiannya seperti itu ya, dimana kayak kita tidak akan pernah terkutuk oleh sesuatu 100%. Manusia nggak bisa mengutuk manusia lain, mereka hanya bisa membentuk manusia lain selama kita sadar ya. Jadi jawaban nomor 1-nya adalah tergantung cara nempel lubangnya itu. Dan nomor 2 related sama nomor 1, exactly yang barusan ini Philippa Perry bahas dan aku juga mau bahas sama kamu di sini adalah yang paling penting adalah ini yang tadi saya sudah ngomong di contohnya ya. Itu tuh bagaimana kita berbicara dengan anak kita. Yang Sally bilang barusan dengan contoh itu ya, itu tuh terlalu on point. It is
so easy untuk satu orang tua itu menyalahkan orang tua lainnya gitu. Dan bagaimanapun ya seorang anak ya, dari segi genetik, dari segi sifat, dari segi facial feature, dari segi physical feature, apapun itu ya, mereka tidak akan pernah lepas dari dua pihak. Jadi kalau misalnya anak itu disuruh milih, atau anak itu kayak salah satunya kayak salah satu orang tuanya menghina orang tua lainnya, yang bahaya adalah itu as if kita itu chop their leg off, dimana kayak kita harus milih kaki kiri atau kaki kanan gitu. Jadi dengan orang tua sebenarnya itu menghina orang tua lainnya, disuruh milih, lalu bertengkar, lalu kayak menyakiti yang lainnya. Itu sama aja kayak kita menyakiti salah satu bagian dari anak ini. Dan itu juga mengkomunikasikan secara tidak langsung bahwa ada bagian dari anak ini itu yang kita tidak bisa menerima. Itu menjadi conditional love gitu, conditional acceptance. Jadi kalau misalnya papanya hina mamanya gitu ya, mama kamu gini gitu, dan kamu ngerasa kayak either kamu kelihatan kayak mama kamu atau sifat kamu ada yang mirip sama mama kamu gitu, kamu nanti so ashamed by it. Jadi in a way kayak kita, bukan hanya mereka mengkomunikasikan bahwa orang itu suatu hari bisa meninggalkan kita, bisa membenci kita, mereka kan nanti kayak humans are a threat then, you know, kayak orang lain itu bahaya, berarti aku harus melindungi diri sendiri. Itu yang kamu bilang kan, trust issues. Memilih menghina itu sesuatu yang sebenarnya dibanding cerainya itu sendiri ya, itu yang lebih mengganggu pertumbuhan anak ini. Jawaban nomor 3 adalah yang paling penting dari orang tua yang bercerai itu how respectful and how neutral they can be gitu. Jadi kalau aku punya satu teman di UK, aku so respectful of this friend, dan teman ini tuh seseorang yang aku kayak look up to in a lot of ways gitu ya. Jadi aku gak bakal cerita banyak soal ceritanya dia, tapi pokoknya dia ini cerai sama pasangannya gitu, dan dia juga punya satu anak gitu ya, perempuan. Dan sebenarnya di hubungan mereka berdua yang aku tahu ya, which is personal to them, sebenarnya hubungannya itu menyakitkan. Kayak mereka tuh jadi throughout the relationship itu, waktu mereka nikah itu menyakitkan untuk dia, untuk teman aku ini, dan mungkin untuk cowoknya juga gitu ya. Cuman kan itu urusan mereka gitu. Tapi dia di depannya anaknya ini, temanku ini, dia selalu sangat neutral dan dia selalu sangat respectful, bahkan supportive. Jadi misalnya papanya anak ini telepon, mamanya selalu kayak, oh itu loh papa kamu telepon, cepet kamu angkat gitu. Atau misalnya dia nggak telepon papanya, dia selalu bilang, kamu loh belum telepon papa kamu gitu. Ataupun misalnya papanya telepon tapi anaknya lagi main gitu ya, nanti anaknya lupa, misalnya suruh call back gitu ya, nanti mamanya yang ingetin, kamu belum call back papa kamu loh. Ataupun apapun itu, misalnya mereka kayak ketemuan gitu ya, mamanya selalu pasti komunikasi sama papanya, bilang kita lagi di sini, kamu mau nemuin nggak? Terus misalnya dia bilang iya aku mau ajak dia berenang gitu ya, oke kamu mau aku siapin apa buat dia? Kalau misalnya dari segi anaknya aku nggak bisa bilang ya, tapi anaknya juga bertumbuh beranjak besar ya, tapi anaknya tuh have no clue. Itu menunjukkan ke poin selanjutnya yang aku mau share tuh ini, masa anaknya nggak pernah tanya? Mungkin anaknya masih terlalu kecil, anaknya kan umur 10 tahun ya tahun ini. Sebenarnya anaknya sering tanya, dan karena aku dekat sama temenku ini, kadang anaknya tanya di depan aku, karena kan anak kecil ya, dan jawaban dia itu selalu respectful dan sangat netral. Anaknya ini selalu tanya, ya kenapa sih kok mommy and daddy itu kayak separate gitu loh, kan kayak I would feel so happy kalau kalian bisa di satu rumah gitu. Dan teman aku ini bilang, you know, kadang dua orang itu mereka bisa mempunyai relationship, lalu mereka nggak cocok, dan kalau misalnya mereka maksain, mereka bakal sering tengkar gitu. Dan nanti rumahnya kan, you know, it wouldn't be nice kalau kamu pulang ke rumah yang selalu upset environmentnya gitu. Jadi dengan dua orang yang sudah memutuskan kalau mereka nggak bisa lagi bersatu, maka there is nothing wrong untuk mereka decided untuk nggak tinggal serumah gitu. Itu lebih sehat. Dan dari situ anak ini juga sering lihat, misalnya ya dia ke household lain dan dia lihat orang tua lainnya tengkar ya kan. Kadang kan kalau kita ke rumahnya orang, kita tiba-tiba kayak lihat dynamic family-nya ya. Dengan anak ini tumbuh besar dan dengan pengertian itu, dia mengerti gitu loh, ini sekarang kenapa kok orang tuanya kalau memang gak bisa menyatu, dia lebih baik hidup sendiri-sendiri
gitu. Dia sekarang mulai ngerti, tapi bukan berarti dia nggak sedih ya, bukan berarti dia tetap tidak ada keinginan. Itu tidak bisa dipungkiri ya, we're only humans. Tapi I'd say it's a lot healthier. Dengan pekerjaanku kebanyakan anak kecil itu biasanya ke therapy sessions karena orang tuanya nggak get along, jadi kayak it traumatized them. Atau kalau misalnya orang tuanya gonta-ganti pasangan juga, it also traumatized them. Ada satu kasus itu dimana satu klien aku itu anaknya ini papanya selingkuh gitu ya, dan unfortunately mereka tengkar di kamar waktu anaknya ini pulang sekolah. Jadi anaknya ini dengar, dan anak ini datang ke therapy session. Dia tanya ke aku, Miss, kalau misalnya orang tuamu cerai karena papamu selingkuh, what do you do? Kayak so innocently gitu. And she was I think at 15. I think it's very somewhat relatable and unrelatable ya. Untuk yang tentang cerita tentang temenmu itu amazing person ya. Maksud aku karena mungkin memang dia nggak sama pasangannya itu memang nggak akur. Tapi cara dia untuk menyampaikan tidak menjelek-jelekkan pasangan dia di depan anaknya itu I think it's very amazing. Banyak sekali terjadi perselingkuhan. Itu contohnya Adam Levine and Bahari and also the Net. Itu kenapa aku tanya tentang trust issue ya? Karena ada salah satu influencer di Indonesia. Mereka itu this is how the media pictured what kind of effect dari hasil broken home. Jadi anak ini ditanyain, kamu tuh mau nggak sih nikah? I mean like di waktu kamu besar kamu mau nggak sih nikah? Anaknya ini bilang gini, aku sih mau nikah, tapi I don't believe in love. Dia bilang kayak gitu. Terus kan tanya, kan dia si pembawa acara ya. Kenapa? Maksudnya kayak kok mau nikah? Dia tuh bilang aku mau nikah gitu, tapi aku nggak percaya cinta. Terus dia bilang karena my mom divorce, dia bilang kayak gitu. Terus kedua juga sering lihat apa teman-teman maminya atau teman-teman papinya itu banyak yang cerai. Jadi somehow tuh ada dari lingkungan keluarga yang bikin trust issue, dan juga lingkungan pertemanan orang tuanya mungkin juga bisa pengaruh ke pikiran anak itu. Terus yang kedua, ada juga kejadian begini, yang aku merasa kayak media di Indonesia saat ini ya, menggambarkan kalau orang broken home tuh pasti kayak gini lah, anaknya tuh kayak gini lah gitu loh. Nggak bisa menjadi sesuatu yang positif tuh nggak bisa. Itu ada satu pasangan ya, tapi aku nggak mau nyebut namanya. Very famous, I think you guys know. Cowoknya DJ, ceweknya influencer. Mereka itu cerai kan akhirnya. Karena mereka ada masalah. Cowoknya unfortunately selingkuh. Ya, selingkuh dan temen-temen selingkuh cukup lama, dan temennya cowok ini tahu kalau cowok ini selingkuh, makanya ceweknya kaget gitu loh. Ternyata temennya tuh tahu, temen-temennya tuh tahu kalau cowokku ini selingkuh. I mean like nobody told me before. Terus waktu ditanyain, kenapa sih kamu kayak selingkuh? Dan cowoknya ini dengan gampangnya bilang, aku mau coba-coba aja. Terus habis itu cewek ini tuh ngomong kayak, apa mungkin tuh kita berdua itu dari keluarga yang broken home. Apakah ini memang kutukan dari broken home kita? Kalau di Indonesia ya, aku nggak tahu di luar negeri atau mungkin di lingkunganku juga, itu kenapa orang yang broken home itu dilihatnya jelek, karena the media mixture-nya juga kayak gitu. Jarang sekali sih untuk ngobrolin orang yang co-parenting tuh, jarang banget. Karena banyak juga ada kayak artis-artis di Indonesia ya, cowoknya ini kebanyakan unfortunately cowoknya yang selingkuh. Yang maminya itu nggak membiarkan anaknya untuk ketemu sama sekali. Karena kenapa? Karena ya itu papimu tuh ngapain dilihat? Papimu kan selingkuh, tuh nggak perlu deket-deket sama papimu. So I have the question for you. Do you think it's fair? Gimana caranya jadi mami itu memposisikan diri supaya dia legowo untuk membiarkan anaknya ketemu papinya? Karena kejadiannya itu papinya selingkuh sama orang lain di saat cewek ini tuh hamil. Makanya cewek ini tuh sangat tersakiti gitu loh, kalau misalnya anaknya tuh harus kontak sama, membolehkan, mungkin dia terlalu sakit melihat anaknya kontak sama papinya lo nggak sayang sama kamu lo ditinggal waktu aku hamil kamu. At the end of the day, okay, it's hard karena yang dari episode 1 yang kita udah sebutin, manusia itu kan karena we are social beings, kita mempunyai inherent desire, kayak kebutuhan di dalam kita, mempunyai connection untuk dimengerti, untuk diterima apa adanya gitu ya. Jadi kayak karena kita masih makhluk sosial in a way, kita membutuhkan unsur-unsur seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu cinta sama anak kamu, kan kamu pastinya pengen dekat sama anak kamu. Jadi kamu juga
pastinya kamu ingin punya relatable factor sama anak itu. Dan kalau misalnya seseorang yang dekat sama kamu menyakiti kamu, tapi anak kamu which is juga yang dekat sama kamu tuh cinta sama orang ini, maka there's that lost connection, isn't it? In a way gitu. It's kayak nggak bisa relate dong sama anaknya. Anaknya cinta sama papanya, kamu nggak cinta sama papanya gitu ya. Dan jawaban aku adalah aku mau acknowledge dulu betapa susahnya itu susah to look at someone that hurt us. Tapi yang perlu kita ingat sebagai orang tua, dengan menghina orang tua anak kita bukan menyerang pasangan kita melumpuhkan anak kita. Jadi action menghina orang tua mereka end up-nya bukan menyerang pasangan kita, itu menyerangnya ke anak. Jadi kalau misalnya kita nggak mau melumpuhkan anak kita jangan lakukan itu. Seberapapun kita pengen relate sama anak kita, dan seberapapun kita pengen meluapkan perasaan amarah, benci, dan kesakitan itu ke pasangan kita atau ke mantan pasangan kita. Karena gitu tadi, pokoknya begitu kita melakukan itu tuh bisa over time ya, dengan waktu itu bisa melumpuhkan anak kita. Mungkin kita ngomongnya enggak kan kita menghina papanya, ya ini juga terbuat dari papanya. Jadi kamu menghina bagian dari dia yang dia tidak bisa kontrol, dia tidak bisa rubah, jadinya dia tidak bisa terima, kayak selamanya stuck with something that you hate. I hope that answers the question. Is that I think your answer is just like amazing because karena gini sekarang ya bukan sekarang ya, mungkin berita ini sudah cukup lama, tapi I think kamu juga pernah dengar deh. Jadi anaknya ini aku nonton videonya juga, dan literally anak ini itu ngomong ke banyak media. Jadi ada salah satu anaknya mantan gubernur Jakarta, dia itu sangat berkoar-koar sekali untuk ngomong di mana dia tuh kayak pertama nggak mau nikah, kedua aku mau punya pasangan tuh yang obedient dalam artian ya udah kamu dengerin aku yang ngatur semuanya di rumah kamu, cukup nggak perlu sok pinter. Udah Kak, dia tuh mau cari pasangan yang seperti itu. Karena dia melihat gimana orang tuanya itu selalu bertengkar di rumah. Orang tuanya itu, kalau anak ini bilang tuh kedua orang tuanya tuh sama-sama keras. Tapi nggak tahu kenapa di pikiran dia, mungkin karena dia ada sentimen itu ya. Mungkin dia mikir maminya tuh kayak, duh mami tuh tinggal nurut aja biar semua ini tuh nggak terjadi gitu. Tapi anyway, mantan gubernurnya ini sudah cerai dan mantannya ini nikah lagi. Tapi ya begitu, dia tuh sangat berkoar-koar sekali. Intinya dia tuh nggak mau nikah. Di satu podcast yang lain ngomongnya, ya mau nikah. Jadi agak kontradik, karena mungkin pertama dari dinamika keluarganya setelah bercerai, terus habis itu maminya tuh suka ngomong jelek tentang mantan suaminya, dan mantan suaminya juga sering ngomong jelek sama mantan istrinya. Jadi ini tuh salah satu contoh yang baik untuk menjelaskan gimana sih seharusnya kita nge-treat anak itu seperti apa. Maksudnya dari jawabanmu itu, sampai yang komen di YouTube itu, oh ini kasihan ya si anak ini, sampai dia tuh sampai ngomong kayak gini karena trauma atas orang tuanya yang bercerai. I think for me it's very painful to watch. Cara dia ngomong itu persis sama papinya, tapi yang nonton itu ngerti kalau dia itu somewhat benci sama kedua orang tuanya. Kalau kamu nonton videonya, video dia tuh banyak. Ada poin di mana dia itu ngebela maminya, ada poin di mana dia nggak ngebela maminya, ada poin dia di mana ngebela papinya, tapi juga nggak ngebela papinya. It's very confusing. Waktu dia ngasih statement-statement yang macam-macam, kan dikasih pertanyaannya macam-macam juga ya. Itu dari jawaban-jawaban dia itu, dia mau kelihatan kayak, like mereka bercerai, I think I'm fine gitu. Kayak aku tuh fine, kayak nggak kepengaruh. Tapi somewhat kalau aku nonton, it's very painful to watch. Karena dari omong-omongan dia tuh, dia juga sedih sih. He's not fine. Kalau misalnya kalian tahu tentang itu, dan kalian mendengarkan podcast ini, I think it's very relatable. Kalau misalnya orang broken home dan dinamikanya nggak bagus tuh, hasilnya bisa seperti itu. Ini kita bahas gimana caranya supaya kedepannya kita semua jadi orang tua itu, misalnya mengalami kejadian yang kayak gitu, itu kita bisa menanganinya dengan cara yang lebih baik. Menurutmu ya, kan orang ini bercerai nih, misalnya kayak pasangan bercerai karena yang tadi misalnya berselingkuh. Ya yang kan the best way kan berarti mau nggak mau harus ngobrol sama pasangannya lagi nggak sih, kalau mau kayak sambat co-parenting itu gitu. Tapi kalau menurutku ya, kenapa orang itu nggak mau untuk melakukan itu? Misalnya ini aku bercerai ya, aku mau co-parenting, tapi sambat aku masih ada trust issue sama cowok ini. Misal gini, oke, kita ngobrol nih, oke, let's do co-parenting, you do this, I do that, bla bla. Di sisi lain kalau aku memposisikan diri ya, aku tuh sambat mikir, oke, kita agree buat co-parenting, tapi ada some
insecurities or trust issue di mana aku tuh bisa berpikir kalau misalnya aku ngebiarin anakku main nih sama papinya ya, kan ada chance di mana papinya itu pasti bisa ngomong yang jelek tentang aku. Makanya banyak sekali beberapa orang yang nggak mau co-parenting tuh karena ada itu. Ada faktor itulah salah satunya. Nomor satu yang aku bisa bilang itu ini, things need time, apalagi manusia. Jadi banyak hal di hidup itu membutuhkan waktu. Kadang itu kita harus exercise a certain process, dimana kayak gini, misalnya ya kita nggak punya trust sama co-parent anaknya ya, tapi gini, kalau misalnya orang tua A itu menghina orang tua B, tapi kalau kita sebagai orang tua B tidak melakukan hal yang sama, mungkin masih kecil anaknya mikir, kok orang tua A ini so hateful sama B ya, dan mungkin kadang there are times anaknya ini sama B itu lagi tengkar, dan mungkin we're only humans, dan kadang hal-hal menyakitkan diomongkan kayak, oh ini kenapa orang tua A itu nggak suka sama kamu, ke orang tua B. Mungkin itu terjadi, tapi dengan waktu, nanti kalau anak ini tumbuh, anak ini nanti lama-lama bisa melihat ke belakang dan mikir, actually, you know what, orang tua B ini sama sekali nggak pernah menghina orang tua A, dan dia dimanapun, bagaimanapun caranya, dia selalu menjunjung tinggi pentingnya aku mempunyai mindset sendiri. Sedangkan orang tua A ini waktu aku masih kecil melakukan ini. Jadi kayak maksudnya, dan karena itu sebenarnya it affected me gitu. Jadi sebenarnya dengan waktu nanti anak ini bisa sadar sendiri. Kita harus biarkan anak ini tumbuh. Percayakan dengan anak ini bahwa suatu hari dia mengerti. Dia akan mengerti hal-hal yang lebih besar yang dia belum bisa mengerti sekarang. Tapi kalau misalnya kita fall into that petty fight, kayak kita janji ya, kita nggak ngomong satu sama lain, tapi yang itu pihak situ menghina, lalu kita kayak menghina, oh gimana sih, terus kita dengan sakit hatinya kita menghina. Tapi kembali ke topik yang tadi kamu bilang soal anak gubernur ini ya, itu hanya menunjukkan bahwa perceraian itu sendiri sebagai entity itu tidak bisa menyakiti anak ini sebagaimana dia sakit sekarang ini. Dan orang harus bisa melihat lebih dalam, dimana kayak, oh kalau orang tua cerai, anak selalu tersakiti. Lihat lebih dalam, dimana kayak apa yang dari perceraian yang membuat itu menyakitkan untuk seorang anak. Dan jawabannya adalah yaitu bagaimana kita berbicara dengan anak kita, bagaimana kita menggambarkan pihak satunya ke pihak lainnya, dan bagaimana kita menanamkan mindset anak ini yang anak ini harus terima. Karena gini, misalnya anak ini mempunyai memori yang sangat indah dan sangat meaningful untuk mereka, dimana misalnya sebagai anak kecil mereka membangun sandcastle, atau misalnya mereka kayak duduk di taman dan mereka bercerita soal kereta api berjam-jam, lalu mereka makan bareng, mereka masak bareng, lalu tapi juga orang tua ini akhirnya pergi, dia tidak pernah kembali, lalu mamanya atau papanya, pihak orang tua yang menjadi single parentnya ini menghina-hina orang ini. Kita ini menghukum dia. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua adalah kita ini memenjarakan anak ini di suatu penjara yang dimana dia tidak bisa mungkiri, dia feel good tentang memori ini, tapi dia juga malu akan memori ini, karena dia kan sekarang cuma tinggal dengan satu orang tua. Dia pastinya pengen diterima oleh orang tua ini dong, gitu loh. Dia apalagi orang tua ini punya so much power kan, dia yang beri makan, beri sekolah, beri semuanya. Jadi dia pastinya ingin satu tim dengan orang tua ini. Tapi dia juga punya memori yang sangat indah. Jadi setiap kali dia punya memori indah ini, sekarang memori ini bukan jadi indah lagi, itu jadi menyakitkan. Tapi dia juga tidak bisa pungkiri, memori itu waktu itu indah. Anak ini sekarang dia selamanya terhukum oleh memori-memori yang dia tidak diperbolehkan untuk merasa feel good with. Itu secara tidak langsung as if kayak dia juga menghina memori ini, dan dia menghina as if kayak, kok bisa sih kamu punya memori sama orang yang seperti ini gitu, dan feel good lagi. Itu a part of the child's shame. Contoh yang mau aku kasih ke kamu di sini ya, dan you let me know about this. Jadi aku tuh kenal seseorang ya, aku nggak bakal disclose this too much. Sebut aja dia A gitu ya. A ini dulu nikah sama B, obviously. Lalu A dan B mempunyai 2 anak, gitu ya. Lalu B itu selingkuh. A ini cewek, B itu cowok. Akhirnya sebenarnya setelah beberapa lama A dan B ini sebenarnya netral, tapi agak kelihatan kalau
something is really off gitu, dan anaknya pun juga kayak sangat tersakiti pastinya ya oleh perceraian ini. Tapi mereka senetral yang mereka bisa help it, dimana kayak B itu nggak ngomong apa-apa soal A, tapi B nggak memperbolehkan mereka ketemu A. Pokoknya kayak misalnya mau ketemu, kayak bilang buat apa sih, atau nggak usah lah, atau lagi sibuk lah, atau nggak usah hari ini lah, apapun itu. Atau kayak kan barusan ketemu, kenapa ngapain ketemu lagi, nggak usah sering-sering gitu. Kayak itu B. Kalau yang A itu kayak sering curiga, jadi sering tanya kayak, emang B ngapain di rumah? Emang B apa? Jadi kayak netral tapi ada emotion kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi suatu hari A ini kayaknya nggak kuat. Karena semakin lama B ini semakin tidak memperbolehkannya itu semakin sering gitu ya. Semakin kayak buat apa sih gitu ya. Jadi lama-lama mungkin A ini kan hanya manusia ya. Dia lepas lah itu, dia burst. Jadi dia bilang ke anak-anaknya bahwa mereka pisah karena B ini selingkuh. Anak-anaknya pastinya bingung ya, maksudnya kenapa kok tiba-tiba kayak gini. Dan yang buat kompleks lagi itu sebenarnya kayak gini. Waktu A sama B nikah, karena pekerjaan seorang B, A ini harus melepaskan pekerjaan dia karena mereka berdua tuh bertemu di pekerjaan yang sangat intens. Jadi akhirnya ya sudah, karena waktu itu B lebih senior, ya udah akhirnya A yang lepas karena mereka kan mau memilih relationship ini, which is not bad, okay, itu kan mutual decision. Tapi karena A dan B nikahnya 18 tahun, berarti A sudah nggak kerja 18 tahun gitu, dan B ini menjadi sole income earner untuk keluarga ini. Jadi sekarang anaknya ini pun juga tahu gitu loh. Mungkin anaknya juga nggak pernah diberitahu, tapi kan anaknya juga bisa lihat lah kalau kayak jadi as if kayak now the bad parent itu yang punya uang, tapi yang the good atau the better parent itu yang mendidik mereka gitu. Jadi akhirnya anak ini punya dilema, dan kelihatan dari dua anak ini ya, mereka tuh kayak tetap milih B karena B itu punya uang, dan mereka tahu dengan memilih B mereka hidupnya lebih terjamin, tapi mereka juga sayang sama A gitu. Dan up to a point itu kadang situasi endingnya terakhir yang lebih parah tuh kayak gini. Anak-anaknya A dan B ini kan graduate, mereka sambil nangis, mereka pertama sambil nangis bilang ke A kayak, mami nggak usah datang ya, soalnya daripada nanti graduationnya malah jadi ribut, kayak nggak enakan gitu. Nah, pertama A tuh kayak nangis, dia nangis kan pastinya ya, karena itu kan anaknya bilang kayak gitu. Tapi lama-lama A ini masih terus maksa kayak nuntut, kayak kenapa sih datang lah, kayak mami kan juga pengen lihat kamu graduation, kan ini kan satu sekali seumur hidup gitu ya. Lalu akhirnya mungkin karena sebagai anak ya, mereka kan emotional intelligence-nya juga rocky karena kan di rumah home life-nya nggak stable juga ya. Jadi mereka tuh lama-lama karena mereka overwhelmed, mereka juga marah akhirnya, kayak nyerang gitu loh, kayak sudahlah, kayak mami dibilangin nggak usah datang ya nggak usah datang. Jadi I think yang aku lihat ya, satu unsur dari banyak unsur ya, anak-anak ini tuh berusaha memihak ke B dan berusaha untuk mencintai A lebih ke distance yang agak jauh, karena mereka cinta sama A tapi mereka nggak mau kalau mereka cinta sama A dan B kan sengsara. Iya kan, lebih nggak sengsara kalau cuma cinta satu pihak kan. Tapi kan mungkin mereka belum sadar itu nggak mungkin ya. Jadi mereka sekarang berusaha lebih cinta sama B, memadai B, terus berusaha menjauh dari A dengan berharap mereka hidupnya lebih less turbulent. It's like a very confusing situation ya. Karena memang jadi, misalnya aku kan sekarang dengerinnya posisi jadi anaknya ya. Nggak mau bilang kalau anaknya itu mata duitan, tapi anaknya itu realistis menurutku. Karena aku memposisikan dia sebagai anak ya. Karena kalau misalnya ngeliat kayak yang A tuh yang cewek ya. Karena yang A itu oke, kalau misalnya aku hidupnya sama si A terus menerus gitu. Terus aku ke depannya tuh gimana? Kalau misalnya anak ini kalau mau buka bisnis sendiri, atau mau tiba-tiba misalnya bukan bisnis sendiri, misalnya dia butuh emergency fund. Apa ya? Sangat realistis sih. Kenapa anaknya bisa begitu? Kalau aku mau berusaha memposisikan diriku sebagai anak, meskipun sangat tidak mungkin untuk bisa 100%. Karena aku ngeliatnya di situ. Karena ya yang seperti kamu bilang tadi, dia masih muda. Misalnya dia mau sekolah luar negeri atau apa, kan dia orang tua nggak bisa kasih aku apa-apa, aku nggak bisa achieve my dreams. Karena
untuk achieve dreams itu butuh uang, jujur aja. Dan juga kan dari dulu kan memang mamanya kan juga karena dia full time housewife, seumur hidup mereka tuh juga, mamanya ini A ini juga kayak mengkomunikasikan bahwa dia juga dependent sama B. Jadi kan maksudnya kayak as if kayak the entire family dynamic itu sudah mengkomunikasikan di mana kayak tanpa B kita tidak bisa hidup. Mungkin untuk young minds seperti mereka mikirnya kalau cinta dua-duanya nyakitin banget, jadi cinta satu aja. Well, they will soon realize probably mereka nggak bisa hanya cinta satu, dan apalagi kalau memang mereka benar-benar cinta gitu. Cuman untuk sekarang itu jadinya seperti itu, dan ini justru kayak further reiterate point kita ya, bahwa seberapa bahayanya naratif seperti ini kayak A atau B gitu ya. Karena sekarang not only memang mereka masih muda, jadi mereka cuma bisa berpikir on a survival mode dan realistic kayak gimana ini aku harus take care of myself, kalau misalnya aku salah langkah aku nggak punya masa depan dong, as if kayak gitu ya. Tapi juga who's to say ke depannya dia beneran tidak matre, karena dia sudah bertahun-tahun seperti ini. Jadi dia tuh merasa relationship itu hanya beneficial kalau itu tuh transactional. Kamu harus boleh cinta sama orang, cuman kalau cinta itu beneficial. Kalau enggak nanti, well, look at my parents, look at me. It would be funny kalau misalnya orang cuma dari angle luar cuma ditanyain, kenapa sih kamu matre? Itu jawabannya, karena orang tua aku cerai. It's unfair, isn't it? Padahal kan between unfair and materialistic mindset itu there's so much in between. Tapi orang cuman kayak ini ya ini. Misalnya ya, kalau aku tambahin mindsetnya, aku nggak tahu ini mindset orang Indo in general. I hope bukan ya. Itu orang Indo itu suka gini, misalnya aku punya masalah terus aku ngobrol. Orang Indo tuh suka, jadi kesimpulannya tuh apa? Intinya tuh apa? Ya aku punya masalah, dari cerita panjang itu kesimpulannya ini. Somehow cerita panjang itu bakal nggak didengar lagi. Jadi intinya ini. Kembali lagi ke orang tuh kayak misalnya orang tua bercerai ya. Kayak orang tua bercerai terus anaknya cerita tentang keluarganya gini. Ya intinya dia dari keluarga bercerai. Makanya dia seperti itu. Jadi kadang tuh orang Indonesia tuh aku nggak tahu cara ngomongnya gimana ya, tapi I think you know what I mean. Jadi orang tuh orang Indonesia tuh kadang percuma kamu cerita panjang lebar. Kalau kesimpulannya tentang ternyata begitu, kayak ya orang tuaku bercerai sih, kayak gitu loh. Itu kan kesimpulan akhirnya kan memang kebanyakan seperti itu. Mereka somehow nggak peduli lagi nih ini isi ceritanya tuh sebenarnya gimana. Pokoknya ya kamu gitu karena orang tua bercerai. Jadi cerita tengahnya tuh hilang. I think fundamentally dan ini kayak sesuatu yang kamu touched on a tiny bit in the previous episode. Itu dimana kayak berpikiran dalam dan kritis itu tidak as rewardable as being obedient and judgmental, dimana kayak figur-figur orang tua, unfortunately, mau itu guru, mau itu orang sekitar kita, tante, bapak, ibu, apapun itu ya, mereka tuh tend to be quite judgmental towards things karena orang tua mereka judgmental towards things karena generational trauma. Tapi on top of that generational trauma, itu juga dimana kayak menjadi pribadi yang penurut itu lebih di reward daripada menjadi pribadi yang kritis dan dalam gitu loh. Jadi dan sedangkan kita sebagai manusia, karena kita mempunyai keinginan dan kebutuhan untuk mempunyai connection dan mempunyai relasi dan untuk dimengerti dan diterima, jadilah kita orang-orang yang diterima, yaitu orang-orang yang penurut. Jadi karena kita sudah menjadi kepribadi yang penurut dan itu di reward sama orang, jadi berpikiran kritis panjang dan dalam itu sudah tidak menjadi habit ataupun lifestyle. But moving on to another topic yang Philippa Perry juga ngomong di chapter ini, itu adalah kan tadi ngomongin bagaimana kalau orang tua decided untuk pisah ya. Sekarang kita ngomong gimana kalau parents decided to stay together gitu, karena kita kan pendengar kan juga pastinya bukan relate hanya ke divorced parents. In fact, keluarga Sally dan keluargaku sendiri gitu ya, we are very fortunate dimana kayak keluarga kita sebenarnya stay together. Teman-teman kita banyak yang lebih, kalau dari lingkunganku ya, aku punya teman yang dari divorced
background, tapi aku juga lebih banyak teman yang dari keluarga struktur tradisional. Jadi topik kali ini itu adalah gimana kalau orang tua masih bersama. Apakah itu berarti lingkungan sudah pasti 100% dijamin lebih sehat? Apa yang bisa menjadi tidak sehat dari keluarga struktur tradisional? Itu kalau menurut aku di dalam struktur tradisional pun ya, yang tradisional yang kita artikan keluarganya ada papi, mami, tidak bercerai ya. Itu di dalamnya itu gambarannya itu tidak akan selalu, hopefully akan selalu bahagia, tapi di dalamnya ya enggak ya. Enggak 100%. Kalau misalnya di keluarga aku tuh, ini cerita dari pengalaman sendiri. Misalnya aku melakukan sesuatu ya, yang nggak disukai sama papi aku. Papi aku tuh sering banget bilang begini, "Duh kamu tuh kayak mamimu ay." Gitu loh. Kayak kamu tuh kayak mamimu aja kayak gitu. Terus habis itu kalau misalnya melakukan sesuatu yang apalagi, "Duh anak emboe." Itu bahasa Indonesia kayak, "Duh ya anggapannya kayak ya wajar aja kamu anak mamimu makanya kamu tuh kayak gitu." Nah, kayak itu kan kesannya padahal tuh aku melakukan itu, kesalahan itu misalnya, itu nggak sengaja, pertama. Kedua, aku ya nggak tidak ada niat untuk mencontoh kesalahan mamiku. Jujur aja ya, masa aku mau melakukan kesalahan kayak aku nyontoh dulu orang tuaku gimana gitu. Itu. Jadi, kalau dibilang tuh kayak, apa ya bahasa Indonesia, kayak there's some resentment di dalam kalimat itu, gitu loh. Kayak anggapannya gini, intinya yang aku dapat ya, kamu tuh tahu aku tuh tidak senang kalau kamu berperilaku seperti itu, tapi tidak senang mamimu berperilaku seperti itu, tapi kenapa kamu tuh ya kayak ngelakuin itu. Sampai akhirnya itu karena terus-menerus aku diomong seperti itu, I don't take it as seriously anymore. Karena kan sekarang udah makin besar ya, jadi kayak, ya udahlah kalau orang tua mau mikir kayak gitu ya yang kan reaksinya kan di aku. Jadi sekarang aku lebih banyak ya didiemin aja lah, karena ya mau gimana gitu, itu mungkin sudah menjadi habit dia untuk ngomong kayak gitu. Tapi waktu itu tuh sampai at the point itu aku pernah ngomong gini, "Ya aku anaknya mami ya, aku kayak gini lah." Aku tuh sampai bilang kayak gitu. Ya namanya anak mami ya kayak gini, gitu loh. Itu sama artinya kalau misalnya kita balik ke your extreme case, divorce ya. Itu sama artinya kayak aku tuh menilai diriku tuh kayak omongan orang-orang pada umumnya, "Ya anak divorce ya," kayak gitulah. Iya, iya. Dan juga yang paling penting dari ini tuh yang kita yang mungkin bisa notice itu adalah konotasi waktu mereka ngomong kayak gitu tuh negatif. Jadi it's as if kayak it's so bad, that it's so bad that you are like the person I marry. Just coming from what you said and exactly the sentiment is that poinnya adalah bukan berarti keluarga itu stay bareng, berarti dia itu lebih sehat. Bahkan jujur aja ya, ini spesifik ke teman-teman Indoku ya. Aku punya sangat banyak teman itu dari keluarga yang berstruktur tradisional tapi tidak bahagia. Tapi mereka hanya bersatu hanya for the sake of nggak cerai atau for the sake of menggambarkan happy family. Banyak temen ya, dia bakal cerita lalu mereka banting barang, lalu mereka gini, lalu mereka gitu, dan mereka kayak nggak look forward untuk pulang ke rumah. Dan orang pasti setuju hal seperti ini obviously nggak lebih sehat kalau misalnya dua orang dewasa ini bisa mempunyai emotional intelligence untuk bilang, oke, kita berdua nggak cocok karena A, B, C, dan D, dan anak-anak sekarang sudah besar, kita mau bagaimana. The key is how we argue, not whether or not we argue. And one of the best ways to argue itu yang kita sebut di psychotherapy itu I statements, not you statements. Dan ini jujur aja sesuatu yang aku praktis sama pasanganku sendiri. Dan just because ini pekerjaanku bukan berarti I stop being a human. Salah satu kunci terbesarnya adalah I statement, dimana kayak misalnya kita argue ya. Misalnya kita nggak suka pasangan kita selalu berantakan, atau kita nggak suka pasangan kita misalnya selalu kalau misalnya diajak ngomong main HP gitu ya. Instead of saying you statements, we can say I statements. Jadi misalnya kayak aku merasa aku nggak diperhatiin kalau misalnya aku ngomong dan kamu scroll HP. Atau kita juga bisa ngomong aku merasa aku nggak dihargai kalau misalnya aku rapiin rumah dan aku pulang kamu berantakin lagi gitu. Aku ngerasa capek dan aku ngerasa kamu nggak respect aku sudah ngerapiin ini tadi pagi. I statement helps. Soalnya dengan you statement itu it comes across sebagai menyerang, itu so attacking. Dan bagaimanapun manusia, sedewasa apapun manusia ya, dan kita semakin dewasa bisa semakin mengerti ya, bagaimanapun terserang itu bukan perasaan yang
indah gitu. Dan kalau misalnya kita sudah terserang, ability kita untuk mengerti orang lain atau untuk stop dan standby, meskipun kita tetap harus melakukan itu jauh lebih susah. Kita marah karena dia tidak bisa mengerti, tapi dengan kita marah, kita menaruh dia di posisi yang lebih susah lagi untuk mengerti kita dengan memojokkan dia. Aku kasih sentimen yang sama ya, kayak misalnya tadi dengan I statement kayak gini ya. Kamu nih berantakan banget sih orangnya, nggak tahu aturan, nggak tahu diri, nggak bisa menghormati orang lain. Different. Dan misalnya satu lagi kayak, kamu nih nggak sopan, nggak pernah tahu etiket cara ngomong sama orang lain, selalu scrolling kalau misalnya orang lain ngomong. It's a you statement. Kayak kamu tuh sudah nyerang dia duluan. Meskipun nanti dia mikir ya, actually kita tuh nggak boleh nge-scroll sambil ngomong sama orang lain. Tapi dia sudah terserang duluan. Kamu tersakiti, refleks kamu tuh menyakiti. Dan dia tersakiti, refleks dia nanti juga menyakiti. Gitu terus gitu. Tapi ada contoh yang mirip sama kayak gini. Contohnya ya. Kadang tuh ini sering terjadi. Orang tuh kadang tuh kalau cewek tuh suka banget kasih kode. Kodenya kayak gini. Antara kodenya tuh yang sering dipakai. Misalnya ini kejadiannya cowoknya ini main HP. Main HP, misalnya aku ngajak ngomong nih cowokku nih, terus dia tuh main HP. Biasanya ya. Ini bukan aku sih teman-teman. Aku kalau nggak suka orangnya sangat belak-belakan, aku pasti bilang aku nggak suka kamu kayak gini. Tapi kebanyakan cewek-cewek tuh kasih kode dengan cara, karena mereka banyak ya cerita ke aku ya. Ya udahlah aku diemin aja lah sepanjang makan. Soalnya aku nggak suka dia kayak gitu, biar dia itu tahu salahnya dia itu apa. Instead of saying kayak kamu tuh sukanya kayak kamu tuh kayak gini. Somehow the silent treatment itu sama dengan the you statement that you said. Yeah, of course. Nah, tapi bedanya cowok ini tuh kayak dibiarkan, aku ini salah apa sih sebenarnya? Itu the effect of the you statement. Itu cowok tuh jadi ini efeknya bedanya adalah kayak aku ini sebenarnya salah apa sih kok aku udah diemin. Sampai akhirnya cowok ini nanya, aku ini salah apa? Itu the result of you statement, tapi the you statementnya itu different. Statementnya dengan cara silent treatment gitu ya. Jadi sampai akhirnya cowoknya tuh kayak tanya, aku salahnya apa sih? Terus akhirnya sih sadar. Akhirnya si cewek ini kayak punya sentimen, yes, akhirnya kamu tanya. Jadi kamu tahu kan salahmu apa. Jadi cewek ini kayak akhirnya bilang, ya kamu sih main HP waktu aku ajak ngobrol ya. Aku diemin sekalian lah waktu kamu ngobrol ke aku. Nah kayak gitu loh. Itu tuh maksudnya kayak somewhat ngasih kode tapi kodenya nggak jelas. Itu sering loh teman-teman, itu sering banget. Kayak aku kodein lah kalau misalnya aku nggak suka ini aku diemin dia seharian yang kayak gitu-gitu loh. Itu the you statementnya tuh kayak silent treatment, just kayak itu worse than you said it verbally gitu. Karena tuh kebanyakan itu temen aku bilang antara ada dua skenario, antara dia pengen akhirnya cowok ini sadar dan tanya dia tuh sebenarnya salah apa, atau kedua percuma aku ngomongin akhirnya dia yang ngulang kayak gitu. Makanya kebanyakan cewek tuh kayak gitu, kayak percuma aku ngomongin dia karena akhirnya dia juga kayak gitu, makanya aku bales dengan cara aku diemin dia. Itu sering sekali. Ceweknya udah ngutuk cowoknya dulu, dia nggak mungkin ngerti. Iya, jadi tuh padahal itu aku bilang, ya kamu ngomong sih, mungkin ya kamu ngomong lagi, maksudnya kayak I mean like that's the point of relationship, you have to say it over and over again. Kalau misalnya kamu nggak puas ya, antara kalau kamu nggak puas sama, karena kalau misalnya itu bothering you so much ya kamu jangan sama cowok ini kalau misalnya pacaran ya. Tapi kalau misalnya it's not bother you that much tapi kamu somehow juga keganggu, itu menurutku tetap harus dibilang. Jangan dimulai dengan omongan percuma dia dibilangin kayak gitu. Itu sering banget. Itu aku ada orang terdekat itu kalau setiap kali punya masalah selalu aku bilang, kamu ngapain ngomel ke aku? Cause I'm not him. Oh, I mean like it's nice for you to tell me. Kayak aku tahu ceritamu gimana. Oke, ini masukanku seperti ini. You have to say all of this to him gitu loh. Before to you. Yes, before. Karena I'm not him gitu kan. Terus dia selalu bilang percuma, dibilang percuma. Orangnya itu apa ya kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa mungkin ini bahasa Jawa bebel, keras kepala. Orangnya tuh keras kepala, percuma, padahal dia itu belum ngelakuin itu. Dia udah dikutuk dulu, cowoknya udah dikutuk dulu. Jadi kayak ya itu ya, karena kan aku orang belak-belakan, kalau nggak suka aku pasti bilang ya. Jadi it's very nggak related ke aku gitu. Jadi aku, karena kan kita jadi kayak polar opposite, jadi kan aku bisa memberikan masukan yang biasa aku lakukan kan. Tapi somehow dia bilangnya percuma. Jadi ya gimana ya, itu kembali lagi ke orangnya. Cuma communication tuh is the key sih. It definitely is, dan bukan hanya dia mengutuk
cowoknya, dia juga mengutuk diri dia sendiri. Dia tidak akan pernah dimengerti, dan cowoknya terkutuk, dia tidak akan pernah mengerti. Coming back to the I statement and you statement, ini kelihatannya sangat kecil ya. Orang cuma bilang, halah, orang cuman intinya lo sama. Itu kalau misalnya aku ngomong sama keluargaku yang lebih tua ya, pasti ngomongnya gitu. Dengan kita memberi I statement, itu adalah kita memberi peluang untuk meningkatkan kesadaran, dimana kayak kita bilang, aku bilang ke kamu gitu ya, oh aku punya informasi seperti ini, what are you going to do with it? Itu lebih respectful, dimana, dan kalau ini dua orang dewasa, kita berarti kan mempunyai respect, dimana kayak okay, now your turn, aku sudah bilang. Dan kalau we are in a relationship dimana kita selalu merasa terserang dan tidak dimengerti, maka I think that relationship cannot be a relationship yang membuahkan kebahagiaan gitu, atau fulfillment. Menurutku kayak gini, of course ya, kalau you statement kan sikapnya menyerang ya. Jadi kan itu reaksi sebenarnya tuh kita tahu bakal terjadi seperti itu, tapi somehow banyak orang yang melakukan itu. Terus yang kedua, untuk yang I statement ya, kalau misalnya kalian dalam suatu hubungan, if the guy or the girls doesn't appreciate the I statement, I think you shouldn't be with the guy. Karena aku pernah di dalam relationship di mana aku jarang sekali pasti pernah aku bilang, kamu tuh gini. Aku juga tapi kebanyakan kalau misalnya aku sudah sangat jengkel, aku kayak gitu. Tapi most of the time tuh aku selalu bilang, aku nggak suka kamu kayak gini. Itu kan aku menyampaikan perasaanku. Nah, aku pernah yang di relationshipku yang sebelumnya itu aku bilang gini, aku nggak suka kamu kayak gitu. Kayak aku merasa tersakiti. Aku bilang kayak gitu. Literally aku ngomong kayak gitu, tapi aku nggak bisa bilangnya masalahnya apa. Terus habis itu si cowok ini malah bilang, kamu ini gitu aja kok, kamu kok merasa kayak gitu. Karena mungkin aku udah gede dan lebih pintar sedikit ya. Aku di momen itu aku malah tidak mempertanyakan perasaanku, aku merasa ke gaslight. Yes. Itu at the point aku ngomong, kamu kok ngomongnya kayak gitu? Aku tuh bilang kayak gitu. Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Itu perasaan aku ya. Kamu kok nggak menghargai? Aku tuh bilang kayak gitu literally. Nah, kalau temenku yang aku ceritain tuh nggak ada juga yang ngomongnya nggak seperti itu, malah kayak ya mungkin kamu juga yang berlebihan, ada yang bilang kayak gitu. Kayak jadi dia tuh lebih kayak somehow tuh kayak membenarkan sisi cowok ini gitu loh. Padahal menurutku ya mungkin dia orangnya seperti itu. Aku sih nggak marah ya temanku mikir kayak gitu, karena kan orang yang beda-beda ya. Cuma ya itu tadi, jangan sampai kamu merasa mempertanyakan, second guess your feeling kalau kamu sudah ngomong di I statement. Karena kalau sampai cowok itu bilang kayak membuat kamu mempertanyakan perasaanmu, that's bad. Berarti dia nggak menghargai kamu sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian sudah pakai I statement and it doesn't work, then leave the guy or the girl. Dan itu contoh ini itu kayak so relatable untuk kayak family dynamic juga gitu in a way. Tapi lebih jeleknya adalah gini ya, kalau kamu di relationship ini dan kamu nggak merasa emotional kamu tuh nggak di acknowledge and nggak met gitu ya needs-nya ya, kamu bisa pergi. Tapi kalau anak, tapi kalau family kalau anak tidak cerita ya. Jadi itu kenapa justru ini further highlight dimana seberapa bahayanya dynamic keluarga yang seperti ini. Jangan sampai kita menciptakan dynamic you statement, atau kita menciptakan dynamic di mana kita tidak mempromosikan komunikasi dan emotional intelligence kita gitu, karena dynamic yang seperti itu tidak sehat untuk anak kita. Meskipun strukturnya tradisional, meskipun kayak kita lo nggak cerai, kita kayak kita jauh lebih baik daripada keluarga cerai, kita kan masih bareng. Aku mau sebut contoh ini karena contoh ini menurut aku itu lucu, relatable dan real gitu. Jadi aku mau point out contoh ini. Jadi ceritanya tuh ada seorang orang tua namanya Keith dan anaknya, bukan cucunya, anaknya namanya Johnny. Jadi Keith ini kalau nggak salah over 60 years old, di atas umur 60. Suatu hari Keith ini pulang dari pekerjaan dia jadi seorang guru, dan dia lagi bad mood ceritanya Keith ini. Lalu datanglah Johnny anak dia yang dia tidak tahu apa-apa kan. Johnny ini lihat baju lamanya Keith gitu, dan dia bilang kayak kalau nggak salah itu jaket biker, kamu tahu yang kayak jaket kulit anak muda zaman dulu. Johnny ini bilang, boleh nggak aku ambil ini? Kamu lo nggak mungkin pakai, toh ini kan bajumu waktu kamu masih muda. Keith
tiba-tiba bilang kayak gini, emang kamu nggak bisa tunggu aku mati sebelum kamu ambil bajuku masih muda. Habis itu Johnny itu bilang, kenapa sih aku lo cuman bilang kayak gitu, kamu tiba-tiba marah, aku lo cuman tanya. Terus habis itu Keith bilang lagi, ya aku nggak suka aja, kamu tuh kayak ngelihat aku tuh as if kayak aku orang tua gimana aja. Habis itu Keith bilang lagi, aku lo nggak bilang kamu orang tua, aku cuma bilang boleh nggak aku minta baju kamu. Dan akhirnya Indian itu mereka berdua itu lihat satu sama lain, dan habis itu Keith itu ngelemparin baju dia ke Johnny dan bilang, ya udah ambil aja kalau gitu, kamu kan toh masih muda, as if kayak pahit gitu ya, kepahitan gitu ya. Terus Johnny-nya ngelempar lagi ke Keith bilang, nggak usah lah, toh kamu butuh pakai sesuatu nanti kalau kamu di funeral kamu. As if kayak, you know, like you need to wear something on your funeral anyway. You know, terus mereka kayak laugh at each other. Tapi what's happening here gitu, kayak kalau waktu misalnya ada mediator ya, Philippa tuh bilang, Keith itu mungkin bilang kayak, aku nggak suka kalau dia tuh ngingetin aku tuh tua gitu, karena dia menjadi seorang guru. Dia bilang kadang it's so hard for me to understand my students gitu. Dan kalau misalnya dia merasa dia susah mengerti student dia merasa all the more dia ini tua dan irrelevant. Dan datanglah Johnny dengan innocentnya mengingatkan dia, kayak as if kayak twist the knife lagi, kayak you're old, can I have your clothes gitu. Tapi dari poin Keith adalah, aku cuma tanya, toh kamu nggak pakai lagi, boleh nggak aku pakai. Tapi mungkin Keith juga mungkin waktu itu nggak bisa lihat kayak, oh kayaknya ini sensitif dan kayaknya dia lagi bad mood gitu loh. Jadi ini adalah poin example apa? Dua-duanya merasa terserang dan dua-duanya merasa tidak dimengerti. Padahal konversasinya kecil, oke? Ini cuma tentang baju, ini nggak cuma ngomong tentang I don't like it when you say this, I feel hurt. No, literally ngomong tentang baju. Di sini I statement bisa beneficial. Mungkin Keith bisa bilang, memang aku merasa tua dan aku these days aku merasa I feel bad for my age. Jadi boleh nggak I hold on to this jacket a little bit longer, karena dengan holding on to this jacket aku merasa aku bisa hold on to memories waktu aku masih muda. Dan Johnny pun pasti juga bilang kayak, oh oke, kalau misalnya it means a lot to you, please do gitu. Dan aku tadi cuma mikir, aku suka jaket kamu dan aku deket sama kamu, jadi boleh nggak aku pakai apa yang orang terdekatku punya waktu itu, gitu kan. Jadi kan dari sini kan it's not about the argument, it's about how to argue. Yeah, I think it's true ya, kalau the I statement can be so powerful. Dikomunikasikannya juga jangan sambil marah-marah ya. Jadi sebenarnya tuh intinya tuh how to kita tuh ngomong sesuatu yang kita nggak suka, but in a positive way. Ya neutral way, bukan positif ya. Kalau misalnya kita nggak suka kan, itu kan menunjukkan somewhat negatif karena memang nggak suka. Cuma cara penyampaiannya itu bukan menyerang. Yes. Ya, kalau konotasinya udah jelek, udah kayak oke, ini konotasi nggak suka udah jelek. Terus apalagi kalau misalnya kita pakai you statement menyerang lagi. Itu I mean like, kalau misalnya kayak kita sendiri tuh sebenarnya tuh sudah tahu kalau outcome-nya itu pasti buruk. Nanti and people do it anyways. Yeah. Karena cara cepat untuk meluapkan emosi, menurutku seperti itu. Yeah. Dengan cara, ya ini salahmu ya, ya salahmu ya, kamu tahu sendirilah, gitu kan kasarannya seperti itu. Yeah. Kalau dengan I statement kan lebih gini loh, jatuhnya tuh kayak gini loh, aku tuh sebenarnya nggak sukanya gini. Itu lebih memberi orang waktu untuk berpikir, oh iya ya, aku harusnya seperti ini. Bukan kayak langsung kayak kan kalau misalnya pakai you statement kan langsung reaksinya kan, oke, kamu nyerang aku ya, serang kamu balik lah, aku nggak mau kalah, jadinya nggak mau kalah. Kalau I statement itu lebih kayak, aku ngasih bendera putih, kamu juga ngasih bendera putih, oke kita obrolin ini bersama-sama. Yeah, exactly that. So going off with what you said, dan kita kembali lagi ke family dynamic ya. Apa yang kita promosikan kalau kita ngomong I statement gitu ya? Yang kita promosikan adalah personal accountability, personal responsibility. Jadi anak pun melihat dynamic seperti ini dan tumbuh di dynamic seperti ini. Mereka tumbuh tahu cara mengkomunikasikan emosi mereka, nomor 1. Nomor 2, mereka juga mempunyai lingkungan yang bisa menerima, nomor 1, waktu mereka mengemukakan perasaan mereka. Jadi I statement itu
lebih daripada apa yang kita katakan. Tapi kayak value-value di belakang I statement tuh kita lebih responsible dan kita tidak menyerang orang lain dan kita tidak menyuruh orang lain bertanggung jawab atas apa yang kita mau mereka mengerti tanpa berbicara ke mereka. Bagaimanapun orang itu salah, kalau mereka sudah terserang, posisi mereka untuk mengerti itu susah. Di sini juga Philippa Perry bilang, at the end of the day, semua orang bisa benefit from merasa dimengerti dan merasa diterima. Itu makanya penting sekali untuk memvalidasi perasaan anak. Yes. Ya, supaya mereka tuh pertama lebih dari emotional needs-nya tercukupi, dan kedua itu untuk anak tuh berani terbuka sama orang tua. Yes. Ya, dari validasi feeling ya. Karena kalau misalnya kalau feeling-nya nggak tervalidasi, contohnya kayak misalnya kayak tadi Melina kan sebelumnya sempat cerita kalau misalnya kita anak nggak suka kecoa, kan instingnya teriak. Teriak means takut kan. Terus orang tua tuh bisa nggak ngevalidasinya dengan seperti yang kamu bilang tadi. Contohnya kayak, "Halah gitu aja kok takut." Nah gitu kan, halah-halah itu loh yang anak tuh somehow tuh kayak kan itu contoh gaslight di keluarga contohnya, itu contoh kecil sih. Anak tuh mungkin nggak pikirannya nggak kompleks di mana dia mikir, eee, "Oh iya emang gini aja aku takut ya." Itu tuh mungkin anak tuh nggak sekompleks itu pikirannya, tapi mungkin dia dengan respon, "Oke, kalau ada kecoa berarti aku jangan teriak." Itu kan somehow kalau misalnya sudah gede kan kita bisa mikir seperti itu, jadi nggak boleh kayak gini ya, second guessing-nya tuh lebih kompleks. Kalau anak kecil tuh lebih kayak, "Oke, berarti sinyalnya tuh berarti artinya next time aku nggak boleh teriak." Kayak gitu. Itu sih yang terpenting, gimana kalau misal validasi, eee, perasaan anak itu sangat penting. Kamu pernah nonton itu nggak, kayak ada satu kayak iklan deh iklan Singapore, it is very famous, di mana, orang tua sama pembantu itu ditanyai berbagai pertanyaan, anak ini sukanya apa, anak ini temennya siapa, anak ini paling happy berteman dengan siapa. Jawaban berapa persen ya, aku lupa di video itu berapa persen dari pertanyaan berbagai pertanyaan, jawaban terbenarnya itu kebanyakan dipegang oleh si pembantunya ketimbang orang tuanya. Ini is very famous, I think you know it ya, nggak? Nanti kalau misalnya belum, mungkin itu bisa di-search di internet sih, tapi aku lupa judulnya, tapi it's very famous. Ads, itu ads ya. Itu itu sebagian kecil contoh di mana orang tua itu seenggak deket itu sama anak, sampai anak itu mungkin kalau yang aku tangkep ya, oke anak ini tuh oke mungkin mami nggak interested sama apa yang aku suka, oke aku cerita sama neni soalnya kan neni yang deket sama aku, neni yang sering tanya, how's my day, jadi aku lebih sering cerita ke mbak ya kalau kasarannya di sini, mbak ketimbang ke mami. Itu salah satu contoh kecil sih. Dan, ke depannya kalau misalnya itu sering terjadi, kan, emotional needs-nya kan nggak terpenuhi ya, itu bahaya sih kalau buat cari pasangan atau cari teman. Cari validasinya itu yang menurutku sangat berbahaya. Kembali ke contoh yang kamu tadi kecoa tuh ya, iya bagusan kalau misalnya orang tuanya cuma ngomong, "Ah jangan teriak," itu pun jelek ya, karena gini, Iya, itu kan kita men-signal kalau lebih dalam lagi kita lihat tuh sebenarnya what is happening gitu kan. What is that? Kecoa itu sesuatu yang mereka takut. Lalu mereka takut, lalu mereka, ekspresi mereka itu cocok dengan perasaan mereka, yaitu berteriak. Ya ini berteriak ini synchronize with the fear. I scared, that's why I shout. Jadi misalnya orang bilang, "Oh, kalau ada kecoa jangan teriak." Itu kayak orang tua bilang, "Kalau ada sesuatu yang menakutkan ke kamu, don't say it, don't express it, don't voice it out." Dan itu ya, itu bad enough karena kita nanti menjadi, individu-individu yang, depressed dari repressing emotion dan itu sebenarnya funny enough, next episode nanti kita akan melanjutkan ke situ. Menurutku
pertama ya, kalau balik lagi ke topik apakah broken home menciptakan broken people? Of course not. Not absolutely not ya. Jadi sebenarnya itu tergantung dinamika keluarganya gimana. Gimana cara misalnya that unfortunate event happen to us. Sekarang kan kita jadi tahu gimana caranya. Of course pertama kalau misalnya tadi balik ke topik-topik di awal di mana kalau misalnya cerai terus habis itu kita ada ketakutan di mana ini pasangan aku bisa ngomong jelek nih ke anak aku atau misalnya ada sentimen gitu makanya kita mikir janganlah anak main sama mantan suami itu endingnya bakal juga buruk anyway. I think it's wrong gitu. Lebih ke gimana kita caranya untuk being good generally. Kayak seperti Melina bilang tadi kan aku ada pertanyaan di mana kita ulang lagi biar kita inget lah. Karena ini sangat relate ke orang sekali sih. Dimana kalau misalnya kita ada insecurities kalau oke, aku melakukan sesuatu yang baik. Maksud aku itu oke, aku nggak jelek-jelekin partner aku di depan anak. Tapi kalau misalnya partner aku jelek-jelekin aku di depan anak, itu tuh sebenarnya sudah di luar kontrol kita gitu. Kita nggak bisa ngontrol itu. Ya apa yang bisa kita kontrol adalah ya apa yang kita bisa lakukan saat itu. Yes. Karena the outcome itu nggak mungkin betray sih. Gitu. Dan sangat penting untuk kembali lagi ya, sangat penting untuk komunikasi dan memvalidasi perasaan anak sih. Karena itu sering sekali terjadi di mana kembali lagi ke topik sebelumnya ya, yang kita episode sebelumnya kan sering sekali orang tua tuh meremehkan perasaan anak karena mereka melihat anak itu sebagai orang yang nggak tahu apa-apa, alah masih kecil gitu. Itu tuh nyambung terus itu topik itu tuh bakal nyambung terus mungkin sampai kayak di end of the season. Contohnya pentingnya kita tuh berkomunikasi dan memvalidasi perasaan orang, treat other people as same individual itu sangat penting. Yeah, definitely, yeah. And bring the conclusion as well. It's true that, do broken homes create broken people? The solid answer is no. Tapi kalau misalnya dengerin seberapa panjangnya podcast ini ya, hopefully the conclusion is that kalian bisa tahu banyak faktor-faktor di dalam dinamika keluarga lah yang bisa menciptakan the quote broken people. Dan itu pun kutukan itu bisa kita rubah gitu kalau memang kita sadar dan kita mau rubah itu semua. Dan sedikit aja yang tadi saya sempat ngomong juga yang tentang contoh ya memang itu kalau misalnya mantan pasangan kita itu menjelek-jelekan kita di depan anak kita, ya memang kita juga nggak perlu melakukan hal yang sama karena itu tidak sehat. Dan juga satu lagi adalah kalau memang kalian nggak percaya sama mantan pasangan kalian at the untuk menghandle anak kalian berdua, kalian tetap fundamentally tetap hal yang sama. Kalian tidak perlu menghina mantan pasangan kalian di depan mereka. Kayak kalian bisa satu tuh di UK itu ada satu selebriti tapi kurang terkenal di Indonesia. Itu dia bilang mamanya sebenarnya ya mamanya itu kan cerai sama papanya. Jadi mamanya itu sempat nggak percaya sama papanya ini. Tapi mamanya tuh jadi dia nggak boleh ketemu sama papanya sebentar. Tapi cara mamanya ngomong tuh nggak pernah jelek-jelekin papanya. Dia bilang, "Oh, papa itu sekarang lagi sibuk dan kalau dia ketemu sekarang dia nanti kecapean sama kamu. Jadi nanti kalian nggak bisa bermain. Nanti malah papa ketiduran waktu ketemu kamu. Tapi kita sekarang lagi janjiin kapan papa bisa ketemu kamu waktu dia lagi nggak capek dari pekerjaan." Padahal ya waktu itu sebenarnya papanya itu nggak responsible. Papanya tuh pokoknya lari dan dia kayak financially nggak stable. Tapi anak ini tuh nggak tahu. Dan begitu selebriti ini tumbuh besar dan dia kayak dalam satu podcast dia bahas, dia bilang dia tuh respect banget sama mamanya karena there's so many things yang dia tuh bahkan kalau dia di posisi mamanya, dia nggak akan pernah tahu itu gimana. Dan salah satu yang selebriti ini ngomong ya, kan papanya waktu itu juga sempet nggak pernah nepatin janjinya ya. Terus anak selebritinya kan cewek ya. Jadi dia tanya ke mamanya waktu masih kecil, kenapa sih papa ini kayak kalau ngomong nggak pernah ditepatin apa gini gitu. Lalu papa selalu bilang bakal keluar tapi nggak keluar. Mamanya nih waktu dia masih kecil dan sekarang dia sudah jadi orang dewasa tuh dia kayak setengah ketawa dan setengah kagum. Dia bilang kayak gini,
Dan ingat ya, anak kecil kan ngomong apapun tuh kan out of control ya. Kamu jadi Mhm. tiba-tiba anak ngomong sesuatu kamu cuman harus ngerespon lah. Jadi mamanya tuh bilang, kadang tuh gini, kan, seorang ayah tuh kan laki-laki, jadi kadang ayah tuh nggak ngerti caranya handle anak perempuan tuh gimana, karena dia bukan perempuan. Tapi nggak apa-apa, kan over the time kan nanti dia bisa mengerti, "Oh, anak perempuan tuh kayak gini ya." Jadi mungkin kadang dia nggak bisa mengerti, sisi menjadi anak perempuan, tapi bukan berarti dia nggak sayang gitu. Mungkin dia cuman kayak nggak bisa ngerti aja gitu. Sekarang Hmm. entar dia mikir kayak, ya papanya nggak mau aja ketemu sama dia. Tapi dia maksudnya tumbuh besar itu kayak pede. Sampai sekarang dia sebagai orang dewasa dan dia punya anak, dia punya relationship yang bagus dengan papanya, nggak masalah gitu loh. Tapi Mhm. lebih dia punya respect yang sangat tinggi untuk mamanya gitu. Mhm. Jadi, I left that example to the very conclusion ya. Cuman aku rasa maksudnya kayak, aku harap itu bisa further reiterate di mana kayak topik ini itu sangat penting. Mhm. Bahwa broken home tidak automatically menciptakan broken people, quote unquote, gitu ya. Tapi dinamika-dinamika yang tidak sehat di dalam lingkungan keluarga lah yang bisa merusak pertumbuhan anak. That is the conclusion. Dan untuk semua orang yang udah dengerin kita berdua, sampai detik ini, thank you so much for watching. Thank you everyone. Di episode ketiga selanjutnya, Sally and I are still here dan topik yang kita bakal bahas adalah kenapa kok faktor dan alasan nomor 1 di balik depresi orang dewasa itu cenderung orang tua mereka. We'll see you in the next episode. Bye bye guys. Okay.